Halo Sobwas, selamat datang dalam video pembelajaran kali ini. Pada video ini, kita akan membahas satu topik yang sangat penting, yaitu disiplin belanja pemerintah daerah. Sebagai auditor internal pemerintah, BPKP mendapatkan mandat untuk melaksanakan pengawasan intern yang profesional serta responsif terhadap kebutuhan negara. Peran ini menjadi sangat penting dalam mengawal akuntabilitas keuangan dan pembangunan nasional. Setiap tahun, BPKP menyusun agenda prioritas pengawasan atau APP. Nah, APP ini ibarat peta jalan strategis buat menentukan apa saja isu penting yang harus diawasi. Dan di tahun 2025, salah satu sorotan utamanya adalah disiplin belanja pemerintah daerah. Untuk melihat betapa krusialnya pengawasan ini, mari kita mulai dengan melihat postur APBD kita selama 5 tahun terakhir. Seperti yang bisa kita lihat, baik pendapatan maupun belanja menunjukkan tren yang terus meningkat. Bahkan, di tahun 2025 ini, anggaran pendapatan dan belanja menjadi yang tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Namun, ada satu pola yang tidak pernah berubah. Belanja secara konsisten selalu lebih tinggi daripada pendapatan. Ini menunjukkan bahwa APBD kita selalu disusun dengan pendekatan defisit. Lalu, bagaimana belanja itu direalisasikan? Mari kita lihat pola klasik yang terjadi di tahun 2024. Pola yang terjadi selama ini dikenal dengan istilah slow and backloaded. Artinya, penyerapan anggaran sangat rendah di awal tahun dan kemudian menumpuk secara drastis di akhir tahun. Akibatnya, manfaat pembangunan menjadi lambat dirasakan oleh masyarakat, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur. Permasalahan ini juga menjadi sorotan media nasional. Berbagai tajuk berita menyoroti masalah yang sama, mulai dari penyerapan Pemda rendah hingga serapan belanja modal rendah yang krusial untuk pembangunan. Bahkan, ada daerah yang dilaporkan baru membelanjakan 1,69% anggarannya. Ini menunjukkan bahwa dampak rendahnya disiplin belanja memang nyata dan menjadi masalah yang dirasakan secara nasional. Dari hasil pengawasan, BPKP memetik sejumlah lesson learned utama yang membentuk sebuah lingkaran masalah. Pertama, semua berawal dari perencanaan yang tidak realistis, di mana rencana penarikan dana atau RPD seringkali tidak disusun berdasarkan rencana waktu pengeluaran kas dan ketersediaan dananya. Hal ini memicu alokasi anggaran yang tidak ideal yang ditandai dengan tidak terpenuhinya porsi mandatory spending atau belanja wajib sesuai ketentuan. Akibatnya, eksekusi menjadi lambat dan menumpuk di akhir tahun, dengan realisasi yang rendah di awal tahun dan proses PBJ yang seringkali terlambat, dan pada akhirnya berujung pada kualitas dan dampak belanja yang rendah, di mana anggaran yang besar bahkan berkorelasi lemah dengan peningkatan indeks pembangunan manusia. Semua masalah tadi bermuara pada satu konsep kunci. Lalu, apa sebenarnya yang dimaksud dengan disiplin belanja? Secara sederhana, disiplin belanja adalah prinsip pengelolaan keuangan yang memastikan setiap rupiah dibelanjakan secara bijak, sesuai dengan rencana dan peraturan yang berlaku. Untuk memahaminya lebih dalam, mari kita bedah 4 prinsip utamanya. Pertama, perencanaan. Artinya, semua pengeluaran harus berpegang teguh pada rencana pembangunan yang telah ditetapkan, tidak boleh melenceng. Kedua, penganggaran. Ini adalah kepatuhan untuk memenuhi semua belanja wajib sesuai amanat undang-undang dan memastikan dana digunakan tepat sesuai peruntukannya. Ketiga, pelaksanaan. Nah, dalam prosesnya, setiap tahapan belanja wajib dijalankan secara tertib, efisien, efektif, dan akuntabel. Keempat, stabilisasi. Pada akhirnya, semua ini bertujuan untuk menjaga kesehatan keuangan daerah dan mendorong transparansi bagi publik. Selanjutnya, untuk membedah akar masalahnya, kita perlu melihat proses bisnisnya. Siklus pengelolaan keuangan daerah memiliki 5 tahap utama, yaitu 1. Perencanaan, yaitu menyusun arah pembangunan dan prioritas daerah. 2. Penganggaran, yaitu menuangkan rencana tadi ke dalam APBD. 3. Pelaksanaan, yakni menjalankan program sesuai anggaran yang sudah disahkan. Keempat, pertanggungjawaban, yaitu menyusun laporan keuangan dan kinerja secara transparan. 5. Monitoring dan evaluasi, untuk menilai sejauh mana anggaran yang dibelanjakan benar-benar memberi hasil dan manfaat bagi masyarakat. Kelima tahap inilah yang membentuk siklus utuh pengelolaan keuangan daerah.
Namun, untuk fokus pada disiplin belanja, pengawasan secara khusus akan menyelam lebih dalam pada 3 area pertama yang paling krusial. Mari kita mulai dari yang pertama. Proses perencanaan pembangunan daerah dimulai dari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD yang menjadi penjabaran visi dan misi kepala daerah. Selanjutnya, pemerintah daerah menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan atau Musrenbang sebagai forum untuk menjaring aspirasi masyarakat. Hasil dari Musrenbang dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD yang menjadi dokumen perencanaan tahunan. Kemudian, masing-masing perangkat daerah menyusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah atau Renja OPD agar selaras dengan RKPD. Jika ada transisi periode pemerintahan, juga disusun Rencana Pembangunan Daerah atau RPD sebagai dokumen penyesuaian. Idealnya, semua dokumen ini terintegrasi, menciptakan arah pembangunan yang konsisten. Namun, disinilah titik kritis pertama muncul. Seringkali, RPJMD tidak berbasis aspirasi masyarakat dan pembahasan awalnya dengan DPRD cenderung politis. Bahkan, rancangan awal dokumennya seringkali belum efektif dan penetapan RPJMD pun kerap terlambat. Hal ini menyebabkan sinkronisasi antar dokumen menjadi kurang, hingga Renja OPD tidak fokus pada urusan wajib. Akibatnya, arah pembangunan menjadi tidak fokus dan kebutuhan dasar masyarakat sering terabaikan. Setelah perencanaan, masuk ke siklus penganggaran. Dimulai dari penyusunan KUAPPAS yang memuat arah kebijakan anggaran. Selanjutnya, perangkat daerah menyusun Rencana Kerja Anggaran atau RKA SKPD. Dokumen ini dibahas bersama DPRD, lalu dituangkan dalam Ranperda APBD. Ranperda APBD kemudian dievaluasi oleh Gubernur atau Kementerian Dalam Negeri, dan akhirnya ditetapkan menjadi Perda APBD. Idealnya, proses ini menghasilkan APBD yang tepat waktu dan mendukung program prioritas. Kenyataannya, banyak tantangan di tahap ini. Seringkali, penyampaian KUAPPAS terlambat, dan RKA SKPD tidak disusun berbasis kebutuhan real. Dari sisi konten, target pendapatan asli daerah sering tidak realistis. Sementara, alokasi belanja wajib atau mandatory spending tidak terpenuhi. Proses pembahasan dengan DPRD pun kerap diwarnai konflik kepentingan yang menyebabkan Ranperda APBD molor dan akhirnya penetapan APBD menjadi terlambat. Bahkan setelah ditetapkan, proses evaluasi APBD seringkali hanya formalitas. Akibatnya, alokasi anggaran tidak efektif mendukung target kinerja dan kesalahan yang sama terus berulang. Setelah APBD ditetapkan, tahap berikutnya adalah pelaksanaan dan penatausahaan. Tahap ini dimulai dengan penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA-SKPD yang memuat rincian kegiatan. Kemudian disusun rencana anggaran kas untuk mengatur arus masuk dan keluar keuangan daerah. Selanjutnya, diterbitkan surat penyediaan dana atau SPD sebagai dasar pencairan anggaran. Pencairan dilakukan melalui mekanisme surat permintaan pembayaran atau SPP, surat perintah membayar, atau SPM hingga surat perintah pencairan dana atau SP2D. Terakhir, seluruh transaksi penerimaan dan belanja dicatat secara akurat dan real time sehingga laporan keuangan mencerminkan kondisi sebenarnya. Namun, hambatan kembali menghadang di tahap pelaksanaan. Seringkali, DPA SKPD terlambat disusun dan rencana penerimaan kasnya pun tidak realistis. Akibatnya, SPD yang diterbitkan tidak sesuai dengan saldo kas dan pencatatan transaksi keuangannya menjadi tidak akurat. Kondisi ini juga membuka berbagai risiko seperti gagal tagih PAD dan keterlambatan transfer yang tidak diantisipasi dengan akurat serta risiko fraud akibat lemahnya pengendalian internal. Dan yang paling sering terjadi adalah realisasi belanja yang menumpuk di akhir tahun. Akibatnya, manfaat pembangunan bagi masyarakat menjadi sangat terlambat. Bahkan, ini berisiko menimbulkan utang belanja yang akan mengganggu perencanaan ke depan. Dari gambaran besar ini, kita tahu ada banyak titik kritis dalam pengawasan disiplin belanja pemerintah daerah. Dalam menjalankan pengawasan disiplin belanja, BPKP memiliki kerangka kerja yang jelas. Mari kita bedah bersama. Dalam praktik pengawasan, disiplin belanja dievaluasi melalui dua mekanisme utama, yaitu pemantauan dan review. Pemantauan dilakukan untuk menilai sejauh mana progres realisasi belanja pemerintah daerah dibandingkan dengan rencana. Sementara itu, review lebih mendalam untuk memberikan keyakinan bahwa kegiatan belanja sudah sesuai dengan ketentuan, standar, dan norma yang berlaku. Untuk mencapai tujuan tersebut, BPKP menerapkan berbagai strategi. Di antaranya adalah memperkuat sinergi dengan unit kerja terkait, memanfaatkan teknologi informasi seperti aplikasi Siara PBJ,
mengintegrasikan data eksternal dari berbagai kementerian, serta meningkatkan kualitas penjaminan mutu oleh Rendal terhadap perwakilan BPKP. Dengan strategi ini, pengawasan diharapkan lebih akurat, cepat, dan terkoordinasi. Adapun lokus atau cakupan pengawasannya dilaksanakan pada 546 pemerintah daerah dengan pendalaman pada pemerintah provinsi dan 2 kabupaten kota atau 108 Pemda secara uji petik pada sejumlah pemerintah daerah dengan kriteria realisasi penyerapan rendah. Pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Deputi PPKD sebagai Rendal dan didukung oleh perwakilan BPKP sebagai kontributor. Dalam pelaksanaannya, perwakilan BPKP juga dapat bekerja sama dengan aktif daerah untuk memperkuat proses pengawasan. Hasil pengawasan disiplin belanja pemerintah daerah diharapkan menghasilkan laporan hasil pengawasan dan sintesis hasil pengawasan. Fokus utama pengawasan disiplin belanja pemerintah daerah meliputi postur APBD, realisme rencana serapan anggaran, manajemen kas, dan pengelolaan risiko fiskal. Tentu saja, kita juga melakukan analisis disiplin realisasi belanja, termasuk pengadaan barang jasa, serta spending review sektoral. Dan tempus atau waktu pengawasannya dilaksanakan pada setiap triwulan. Nah, setelah kita tahu apa saja yang menjadi fokus utama dan kapan pelaksanaannya, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana metodologi atau tahapan kerjanya? Proses pengawasan ini berjalan melalui 5 tahapan siklus yang sistematis. Sebelum melakukan pengawasan, tim terlebih dahulu mengembangkan informasi awal. Tujuan dari tahap ini adalah untuk mengumpulkan dan menganalisis data awal guna menyusun desain pengawasan yang tepat. Kegiatannya meliputi pengumpulan berbagai dokumen seperti peraturan terkait, hasil pengawasan sebelumnya, isu dan berita terkini, serta data pendukung dari SIPD atau SIKD. Informasi awal ini menjadi fondasi agar pengawasan lebih terarah dan berbasis data. Setelah informasi awal diperoleh, tahap berikutnya adalah perencanaan pengawasan. Di sini, tim menyusun rencana kerja pengawasan yang detail, mencakup penetapan tujuan, sasaran, dan ruang lingkup. Selain itu, dilakukan pula penetapan sumber daya dan alokasi waktu yang akan digunakan dalam penugasan, serta penyusunan program kerja pengawasan yang menjadi panduan langkah kerja tim di lapangan. Berikutnya adalah tahap pelaksanaan pengawasan yang merupakan tahap inti dari kegiatan di lapangan. Pada tahap ini, tim mengumpulkan bukti yang cukup dan relevan, serta melakukan analisis. Metodologi yang digunakan adalah pemantauan dan review yang dilaksanakan pada setiap triwulan. Pada tahap ini pula dilakukan pembuktian terhadap tentatif monitoring objektif dan tentatif review objektif untuk memastikan apakah belanja daerah benar-benar disiplin sesuai rencana. Tahap keempat adalah pengkomunikasian hasil pengawasan. Tahap ini adalah proses penyusunan dan penyampaian informasi hasil pengawasan secara akurat, objektif, dan konstruktif. Output utamanya ada 2. Laporan hasil pengawasan atau LHP menyajikan simpulan hasil pengawasan dan rekomendasi perbaikan. Sementara itu, sintesis hasil pengawasan atau SHP menyajikan informasi hasil pengawasan yang merupakan analisis dan sintesis dari temuan, rekomendasi, dan tindak lanjut yang ditemukan selama proses pengawasan. Laporan ini kemudian disampaikan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan setelah melalui proses review berjenjang untuk menjamin kualitasnya. Pengawasan tidak ada artinya jika rekomendasi yang dihasilkan tidak ditindaklanjuti. Pada tahap ini, BPKP memantau progres pelaksanaan rekomendasi, membandingkan rencana tindak lanjut dengan realisasinya, serta mengidentifikasi kendala yang muncul. Hasil pemantauan ini nantinya menjadi masukan penting bagi siklus pengawasan berikutnya, sehingga pengawasan benar-benar memberi dampak nyata. Tentu saja, menjalankan proses ideal ini tidak tanpa tantangan. Ada berbagai risiko di lapangan yang perlu kita mitigasi. Beberapa yang paling relevan antara lain, di tahap awal ada risiko terkait persiapan. Misalnya, pedoman yang sulit dipahami, kesalahan dalam penetapan sampel, atau bahkan keterbatasan SDM untuk melakukan review. Jika ini terjadi, dampaknya bisa fatal. Simpulan menjadi tidak akurat atau review bahkan tidak dapat dilaksanakan. Selanjutnya, di tahap pelaksanaan, ada risiko data yang sulit diperoleh karena cakupan yang panjang atau laporan yang terlambat disampaikan. Tentu, ini akan menghambat keseluruhan proses pengawasan. Dan yang paling krusial adalah risiko rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti. Jika ini terjadi, seluruh upaya pengawasan menjadi sia-sia dan tidak memberi dampak perbaikan. Oleh karena itu, mitigasi yang kuat seperti diseminasi yang jelas, koordinasi dini, dan penyusunan rekomendasi yang solutif menjadi kunci keberhasilan penugasan ini.
Mengelola berbagai risiko tersebut adalah kunci agar kita dapat mencapai tujuan akhir dari pengawasan ini. Pada akhirnya, penting untuk diingat bahwa seluruh rangkaian pengawasan ini adalah kontribusi BPKP untuk menghasilkan rekomendasi yang bermanfaat bagi perbaikan tata kelola. Dan tujuannya hanya satu, agar peran APBD untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi benar-benar dapat dirasakan. Oke Sobas, sampai di sini kita sudah mempelajari bersama pentingnya disiplin belanja, mulai dari titik kritis hingga strategi dan tahapan pengawasannya. Harapannya, materi ini bisa menambah pemahaman kita semua, sekaligus mendorong terciptanya rekomendasi yang lebih solutif dan bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Mari kita tingkatkan kualitas pengawasan agar setiap rupiah APBD benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.